Tahun 2003, dunia menyaksikan salah satu peristiwa kontroversial dalam hukum internasional modern. Invasi terhadap Irak oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Pemerintah Amerika mengatakan tindakan ini dilakukan demi keamanan dunia. Banyak ahli hukum internasional justru bertanya, apakah perang ini legal? Jika tidak legal, mengapa tetap terjadi? Hukum internasional dan duel. Selamat datang di channel Hukum Internasional dan Duel. Tema hari ini, invasi Irak tahun 2003 ketika hukum internasional berhadapan dengan kekuasaan yang sangat kuat. Bagian 1, prinsip dasar hukum internasional tentang penggunaan kekuatan bersenjata. Dalam hukum internasional modern, penggunaan kekuatan pada dasarnya dilarang dengan sejumlah pengecualian. Prinsip ini terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pasal 2 ayat 4. Mengenai pengecualian tadi, ada 2 pengecualian utama, yakni self-defense atau membela diri, dan otorisasi Dewan Keamanan PBB. Artinya perang tidak bisa dilakukan begitu saja. Bagian 2, alasan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa rezim Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Selain itu, setelah peristiwa serangan 11 September, isu keamanan global menjadi sangat sensitif. Amerika Serikat juga berargumentasi bahwa Irak melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB yang sebelumnya. Bagian 3, masalah hukumnya di mana? Masalah utamanya adalah tidak ada resolusi baru Dewan Keamanan yang secara eksplisit mengizinkan invasi tahun 2003 itu. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Rusia menolak penggunaan kekuatan bersenjata tersebut. Banyak ahli hukum
internasional berpendapat bahwa ancaman dari Irak belum terbukti. Konsep preemptive self-defense yang digunakan Amerika Serikat terlalu luas. Invasi itu sendiri melanggar piagam PBB. Tokoh seperti Antonio Cassazi menyebut bahwa invasi ini sangat sulit dibenarkan secara hukum. Bagian 4, senjata pemusnah massal tidak ditemukan. Setelah invasi berlangsung, tim inspeksi tidak menemukan senjata pemusnah massal seperti yang diutarakan oleh Amerika Serikat sebelumnya. Hal ini membuat legitimasi perang semakin dipertanyakan. Banyak sekali kritik yang kemudian muncul. Apakah hukum internasional dipakai secara selektif? Apakah negara kuat bisa menafsirkan hukum sesuai kepentingannya sendiri? Bagian 5, perspektif duel dan kritik Global South. Pendekatan third world approaches to international law atau 12 melihat kasus Irak bukan hanya soal legal atau ilegal, namun fenomena tersebut menyangkut struktur kekuasaan global yang ada. Menurut Anthony Engie dan B.S. Chimney, hukum internasional sering menunjukkan standar yang berbeda antara negara kuat dan negara lemah. Jika negara kecil melanggar hukum internasional, reaksinya bisa sangat cepat. Sebaliknya, ketika negara besar yang melakukannya, mekanisme penegakannya sering melemah. Bagian 6, dampak jangka panjang. Invasi terhadap Irak oleh Amerika Serikat dan sekutunya tidak hanya mengubah politik Timur Tengah, peristiwa tersebut juga mempengaruhi kepercayaan dunia terhadap hukum internasional. Muncul pertanyaan besar, apakah sistem internasional benar-benar adil? Apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa cukup kuat
menghadapi negara-negara besar, dan apakah hukum internasional bisa efektif tanpa dukungan politik. Bagian 7, refleksi akademik. Kasus Irak tahun 2003 menunjukkan bahwa hukum internasional tidak bekerja dalam ruang kosong. Hukum internasional selalu berinteraksi dengan keamanan internasional, geopolitik, ekonomi internasional, dan distribusi kekuasaan global. Karena itu, mempelajari hukum internasional tidak cukup hanya membaca pasal-pasal saja. Kita juga harus memahami siapa yang memiliki kekuatan untuk menafsirkan dan menjalankan hukum internasional tersebut. Penutup reflektif, invasi terhadap Irak oleh Amerika Serikat dan sekutunya tahun 2003 menjadi pelajaran penting bahwa hukum internasional memiliki cita-cita universal, tetapi implementasinya sering dipengaruhi oleh politik global dan kekuatan negara-negara besar. Justru karena itulah kajian kritis terhadap hukum internasional tetap penting. Bukan untuk menghancurkan hukum internasional, tetapi untuk membuat hukum internasional lebih adil dan lebih konsisten. Referensi yang dapat digunakan untuk adik-adik mahasiswi dan mahasiswa antara lain Antonio Casase, International Law; Anthony Enge, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law; Marty Kosciuszko, The Politics of International Law; Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pasal 24 dan pasal 51. Pesan penutup, kalau adik-adik mahasiswi dan mahasiswa ingin membahas kasus-kasus nyata hukum internasional secara kritis dan akademik, terus ikuti channel Hukum Internasional dan 12 yang saya sampaikan di sini. Di balik setiap konflik global selalu ada pertanyaan hukum yang tidak sederhana.